الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مجالس العلم والذكر رياض الجنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى كافة الإنس والجنة وعلى آله وصحبه الذين اتخذوا العلوم والمعارف للجهل أعظم جنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذنا ومعلمينا وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع سادتنا العلويين وجميع سادتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين ومنهم الإمام المحدث العلامة السيد محمد علوي أبس المكي الملكي الحسني والعلامة الإمام الحبيب السيد علوي بن سالم العتروس والوالد الأستاذ الحبيب أحمد بن سالم العتروس والأستاذ الحبيب حسن بن سالم العتروس أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada segenap sahabat Madinah FM 99,8, segenap pendengar seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah. Satu kenikmatan yang besar laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya, ketika dalam kondisi sehat walafiat ini kita masih dimampukan membelanjakan waktu-waktu kita untuk senantiasa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah hadirnya kita di masjid ini di dalam rangka kita melaksanakan sholat jamaah maghrib, yang kemudian kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita nanti pungkasi dengan melaksanakan jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah, ketaatan, kebajikan kita semoga mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuah keridhaan demi keridhaan dari Allah, dan berbuah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya yang mengisi pengajian kita adalah guru kita, Sayyiduna Al-Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus. Beliau masih berhalangan hadir. Oleh karena itu kita melanjutkan membaca kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah, buah karya Syekhu Masyayikhina Muhaddithul Hijaz Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang pada malam hari ini bacaan kitab Khasa'is sampai halaman 124 dengan judul baru Fadlul Julusi fil Musalla ba'da salati subhi wal asri. Judulnya adalah Fadlul Julusi, keutamaan duduk, fil musalla, di tempat salat kita. Makna musalla ini adalah kita artikan tempat salat kita, di mana kita melaksanakan salat, bukan makna musalla langgar surau medan. Fil musalla, di mana kita melaksanakan salat, ba'da salati subhi, setelah melaksanakan salat subuh, wal asri, dan setelah melaksanakan salat asar. Jadi yang kita bahas pada judul kita kali ini adalah keutamaan duduk di tempat salat kita setelah kita melaksanakan salat subuh dan setelah kita melaksanakan salat asar. Disebutkan dalam kitab Khasa'isul Ummatil Muhammadiyah ini, wa min syarafil ummatil Muhammadiyati, dan sebagian daripada keutamaan, kemuliaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alallahu subhanahu wa ta'ala minaf thawabi, yaitu pahala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah berikan, liman jalasa, bagi orang yang duduk, fil musalla, di tempat salatnya, ba'da salati subhi, setelah salat subuh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
kita nanti akan mendapati fadilah, keutamaan, kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan duduknya kita, aktivitas ibadahnya kita selepas kita melaksanakan salat subuh, atau duduknya kita selepas kita melaksanakan salat asar. Banyak fadilah dan keutamaan yang bisa kita dapatkan, pahala-pahala yang dijadikan, disiapkan, disediakan oleh Allah bagi orang yang masih tetap di tempat duduknya ketika melaksanakan salat setelah dia melaksanakan salat subuh. Famin dzalika, maka sebagian dari itu, anna man shalla subha, barang siapa yang melaksanakan salat subuh fi jama'atin, dalam kondisi berjamaah. Barang siapa yang sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullaha, dia berzikir kepada Allah. Jadi setelah kita melaksanakan salat subuh, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang yang setelah subuh, kemudian setelah zikirnya subuh, wiritan subuh itu, dia membaca Wirdul Latif, Wirdun Nawawi, Hizbun Nasr contohnya. Nah, dia berzikir kepada Allah hatta tatlu'a syamsu, sampai kemudian terbitnya matahari. Hatta tatlu'a syamsu, sampai terbitnya matahari. Thumma, kemudian shalla rak'ataini, dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kanat, maka keberadaan salat 2 rakaatnya ini lahu, bagi dia, ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah, seperti pahala melaksanakan haji, seperti pahala melaksanakan umrah yang sempurna. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Imam Tirmidzi memberikan predikat hadisnya yang kita sampaikan ini hasanun gharib. Hakadha, demikianlah kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, demikianlah karraraha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-kata dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Kata-kata tamah, sempurna itu beliau ulangi thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menurut sebagian ulama termasuk adalah merupakan ibadah, menunjukkan, Nabi ingin menunjukkan kepada kita satu ibadah yang tidak berat, ringan, tapi berpahala yang sangat-sangat banyak sekali. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ungkapan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini dikatakan bahwasanya siapa yang sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya itu,
atau dia masih di masjidnya itu, atau masih di musholanya itu, dia berzikir kepada Allah, dia baca Quran dan sebagainya, sampai kemudian terbitnya matahari. Nah, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka sholat sunnah apa prosesi yang dia lakukan itu tadi, dia mendapatkan seakan-akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Cuman kemudian yang perlu kita berikan catatan hadirin, bahasa setelah terbitnya matahari dan kemudian sholat, ini kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bahwasanya tidak langsung begitu selesai kemudian kita lihat matahari mulai terbit langsung sholat. Sebab sesuai yang pernah kita ngaji kepada guru kita Sayyidina Al-Walid Al-Ustadz Al-Habib Saleh bin Habib Ahmad Al-Idrus, berkaitan dengan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat, dalam kitabnya Al-Muqaddimatul Hadramiyah yang biasa kita kaji itu, bahwasanya salah satu waktu yang diharamkan, makruh tahrim, untuk kita melaksanakan sholat bentuk apapun, salah satunya adalah waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Begitu matahari mulai terbit, waktu tulu' terbitnya matahari, itu masih tidak boleh sholat hadirin. Nanti baru boleh sholat itu kemudian setelah matahari meninggi, naik, sekira qadra rumhin, sekira 1 tombak. Kita bahas nanti ini hadirin. Nah, berkaitan dengan bahasa qadra rumhin 1 tombak, ada di dalam catatan kitab Kasyifatus Saja dan kitab-kitab yang lain, ada salah satunya ini, bahwasanya yang dikatakan qadra rumhin 1 tombak itu adalah fa'idhar tafa'at karumhin, apabila matahari itu sudah meninggi kurang lebih 1 tombak, sahhatis salatu mutlaqan. Salat sunnah apapun hukumnya mutlak itu boleh, sah. Watulur rumhi, sedangkan panjangnya 1 tombak. Ini kaitannya dengan tombak kan ya. Tombak isopo ini yang demikian. Ini yang masalahnya itu kan yang dijadikan bahasan fikih itu. Ya, ini dicatat ada yang di sana. Bahasa fikih supaya jelas. Ya, yang dimaksud dengan ukuran tombak yang dijadikan peperangan pada waktu itu, tombak itu katanya ukurannya adalah sab'atu azru'in bidhira'il adami, 7 hasta dengan hasta manusia yang normal takriban kurang lebih. Ya, kalau kita mau ingin menghitung yang demikian ini, ketika kita berdiri di tepi pantai, matahari mulai ketika antara laut dan langit itu ada batasnya, ya, batasnya garisnya namanya garis cakrawala itu, ya. Ketika matahari mulai terbit itu, ya, 7 hasta dari tanah kita berdiri, tentunya ngitungnya dari pinggir pantai supaya pas. Kalau dari tempat kita kan ketutup bangunan, ketutup tempat yang tinggi, gunung dan sebagainya, tidak itu. Nah, itu sampai 7 hasta. Itu bahasanya seperti itu. Dan kemudian kalau di dalam ungkapan nanti kita jelaskan supaya lebih mudah lagi, di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu malahan dalam syarahnya ini di sini dikatakan, saya kutip dalam kitab Al-Kifayah Syarah Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Allamah Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqihi, halaman 189. Di sini dikatakan dalam bidayahnya itu,
Fa idza tala'ati syamsu, apabila matahari itu sudah terbit, wartafa'at, dan kemudian meninggi, qaida rumhin, sekira 1 tombak, fasolli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat sesuai dengan hadis yang kita bahas tadi itu, kata Imam Ghazali. Fadzalika, yang demikian itu, inda zawali waqtil karahati lis-salati, yang demikian itu ketika hilangnya waktu makruh tahrimna untuk salat. Ketika waktu yang dimakruhkan, makruh tahrim untuk melaksanakan salat itu, ya, itu sudah selesai, sudah hilang, maka kemudian kita melaksanakan salat apapun, sunnah apapun, mutlaqah apapun, bentuknya boleh. Termasuk yang dianjurkan oleh Imam Ghazali adalah 2 rakaat seperti yang kita dapati dalam hadisnya Tirmidzi. Di dalam catatan kaki yang diberikan catatan ini dalam kitab Al-Kifayah, syarahnya apa itu? Bidayatul Hidayah, ya. Diberikan catatan kaki oleh Syekh Dr. Muhammad Yasir bin Muhammad Khair Al-Qutmani. Beliau yang mentaklik memberikan catatan kaki ini bertanya, Sa'altu Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid amta'allahu bih. Saya pernah bertanya kepada guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Fidaril Mustafa. Ketika saya masih berada di Daril Mustafa, di Tarim, di kota Tarim, an muddati dzalika bid daqaiq, berapa sih ukuran ketika matahari naik qadra rumhin, 1 tombak itu, kalau pakai detik itu berapa? Kalau pakai menit itu berapa? Sekali lagi, kalau dengan menit itu berapa? Faqala, beliau kemudian mengatakan 16 daqiqatan, 16 menit. Ya, beliau mengatakan 16 menit. Fahiya arba'u darajatin falakiyah. 16 menit itu sama dengan 4 derajat falakiyah. Li'anna darajata arba'u daqaiq. 1 derajatnya dianggap 4 menit. Berarti ketika matahari mulai naik, itu 1 tombak itu setelah 16 menit kemudian dari naiknya matahari, dari terbitnya matahari, hilangnya waktu makruh tahrim, dan kita dibolehkan melaksanakan sholat sunnah apapun. Kemakruhannya sudah hilang, termasuk sholat yang kita bahas ini. Makanya kalau di kalender Masjid Agung Jami' Kota Malang ini, ya, yang biasa ada, atau Menara Kudus, ada waktu tuluk, itu waktu terbitnya. Kalau Anda sudah lihat waktu tuluknya di situ, katakanlah jam 5 20 menit umpamanya, contoh hadirin. Maka ditambah 16 menit setelahnya, atau lebih 20 menit boleh. Ya, 16 kalau di dalam kitab ini, itu sudah hilang waktu diharamkan, dimakruh, tahrimkan kita melaksanakan sholat sunnah apapun. Setelah 16 menit kemudian, kita dibolehkan sholat sunnah sesuai dengan yang ada dalam hadisnya Tirmidzi. Kalau kemudian kita melaksanakan seperti melaksanakan haji dan umroh secara sempurna, ganjarannya hadirin, pahalanya. Bukan bisa melaksanakan haji atau umroh betul, tapi dari segi nilai pahala itu. Nah, jadi 16 menit setelah terbitnya matahari. Tinggal dilihat saja, ada waktu tuluk, waktu duha. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, syarahnya Bidayatul Hidayah ini memberikan catatan kepada kita. Ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan salat sunnah 2 rakaat yang disebut di dalam ungkapan hadis ini salat duha
Yang pertama dilakukan sebab Nabi melaksanakan duha itu 2 kali. Pertama 2 rakaat, kemudian dilanjutkan agak siang sedikit, ya, jam-jam 9 itu dilanjutkan sisanya. Ada yang 4, Nabi riwayatnya Sayyidina Ali ini 4, riwayat yang lain 6 dan sebagainya itu. Nah, apakah salat yang demikian ini adalah salat tersendiri yang biasa kita sebut dengan salat sunnah isyraq? Nah itu, salat sunnah isyraq gitu. Nah, kita baca aja supaya saya tidak salah kutip. Dalam ungkapan ini kata Imam Ghazali dan dalam syarahnya ini, fasalli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat dengan catatan matahari sudah 1 tombak 16 menit dari terbitnya. Imma biniyati salatil isyraq, bisa jadi Anda meniatkan dengan salat isyraq. Salat isyraq cuma 2 rakaat. Binaan sebagai konsekuensi alal qauli atas pendapat bi annaha, bahwasanya salat isyraq itu ghairu salatid duha. Salat isyraq itu bukan salat duha. Ini pendapat ulama. Sebagian mengatakan salat isyraq sendiri, salat duha sendiri. Kata Sarah Hidayah, boleh panjenengan niati gitu. Jadi niatannya usolli sunnatal isyraq 2 rakaat. Au biniyati duha. Ada lagi pendapat ulama bahwasanya 2 rakaat itu dengan niatan duha, binaan sebagai konsekuensi ala annaha, bahwasanya 2 rakaat itu yang dilakukan itu ya itulah salat duha, wahwal mu'tamad, dan inilah pendapat yang mu'tamad yang paling kuat. Kenapa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Bidayahnya ini, faqad rawa Aliun radhiyallahu anhu, sungguh Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu telah meriwayatkan annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 raka'atin. Pernah Nabi itu melaksanakan salat sunnat duha, salat duha itu jumlahnya 6 rakaat fi waqtaini, pada 2 waktu. Idza asyraqati syamsu, ketika matahari kemudian terbit, wartafa'at, dan kemudian meninggi, dalam tadi 16 menit 1 tombak, qoma shalla rak'ataini, Rasul melaksanakan salat 2 rakaat. Wa idzan basatati syamsu, kemudian matahari terus menengah, ya, mulai naik, wa kanat fi rubu'is sama, pada 1/4 langit, jam 8, jam 9 begitu, ya, shalla arba'an, Rasul melaksanakan salat sunat duha itu 4 rakaat. Dari ungkapan ini, baik panjenengan niati salat 2 rakaat salat isyraq boleh, sebab ada yang berpendapat itu, atau kemudian ini adalah muqaddimah kita melaksanakan salat duha sebelum sisanya nanti agak siang sedikit, itu pun juga boleh. Mana yang panjenengan mantepi. Tapi itulah, jadi sekali lagi catatannya, begitu matahari terbit tidak boleh langsung sholat, harus 16 menit setelahnya. Itu masuk hadis ini. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.